Assalamualaikum guys. Lama nggak upload guys. Saya berada di kebun baru teman-teman, yang kemarin kita garap pakai heksa ya. Nah, yang sampingnya ini juga kemarin saya video itu masih rimbun ya. Nah, sekarang ini sudah dibeli orang, kemudian ditabas. Nah, hasilnya bersih seperti ini kawan-kawan. Padahal ini lahannya ini sudah saya incar-incar loh. Waduh, sekalinya keduluan orang teman-teman. Ya nggak apa-apa lah ya, buat tambah-tambah maksud saya ya. Dan ini ukurannya teman-teman, setelah saya ukur ya, menggunakan meteran, itu dari pohon ini ke sini. Nah, ini sekitar 8, kemudian dari situ ke sini ini cuma 7 jarak tanamnya ya, 7 kali 8. Jadi bentuknya ini persegi ya, kotak. Untuk pelepahnya kalau saya lihat pelepah pendek ya, nggak tahu jenisnya apa. Informasi dari yang pemilik barunya ini, katanya infonya dulu yang nanam di sini itu bibitnya bibit bagus gitu aja, tapi bukan ngomong bibit unggul, bibit bagus gitu ya. Jadi saya tanya varietasnya, ternyata juga nggak tahu. Untuk pelepah pendek masih terlihat agak terang ya kalau 7 kali 8. Saya yakin karena kurus teman-teman, jadi ya kelihatan terang begini karena kurus ya pelepahnya ini ya. Harusnya kalau 7,8 walaupun pelepah pendek ini pasti gelap kalau subur ini ya. Pasti gelap teman-teman kalau subur loh ya. Ya, umumnya kalau jarak tanam 7 kali 8 itu adalah memanfaatkan lahan sempit. Biasanya seperti itu ya. Ya, kalau baru mau nanam sekarang ya sebaiknya jangan sampai 7 lah teman-teman ya. Minimal 8 ya. Kalau sekarang paling enggak itu 8 kali 9, bisa 99 ya, tentunya lebih bagus lagi kan begitu ya. Kalau 10-10 ya bagus lagi teman-teman, hanya saja ya gulmanya banyak, kemudian pohonnya dapatnya sedikit ya. Tapi kalau sawitnya ya jelas lebih bagus, lebih luas, itu akan lebih bagus sawitnya. Ini baru saja dibersihkan ya, kurang lebih 2 minggu yang lalu lah ya. Kondisi sawitnya seperti ini kawan-kawan, kuning karena nggak pernah dirawat ini. Lihat guys, panasnya seperti ini. Wah, tapi ya kalau ke ladang ini para petani itu ya senang aja walaupun panas ya teman-teman. Lihat kondisi sawitnya sampai cungkring seperti ini ya. Ini berusaha dirawat kembali oleh pemilik yang baru kawan-kawan. Dan kebetulan 2 hari yang lalu ini di dolomit ya, nih seperti ini. Putih-putih begini ya. Cuman piringannya belum dibersihkan ya. Ya nggak apa-apa sih. Yang mana yang duluan, karena dolomit juga peresapannya lama ya. Jadi nggak apa-apa juga. Kondisi seperti ini di dolomit juga tidak mengapa teman-teman, asalkan nanti habis ini juga dibersihkan ya. Nah, infonya yang punya kemarin pas ketemu di ladang habis ditabasi ini mau disemprot, jadi ya pas aja, mungkin duluin dolomit supaya berjalan sama-sama, ketika nanti disemprot juga mati, kemudian dolomitnya juga mulai meresap begitu. Cuman kelihatannya untuk pemberian dolomitnya kurang nih teman-teman. Jadi kemarin kan saya melihat ya, pada saat menabur itu dipakai genggaman tangan, pure tidak tertakar, maksudnya ya berapa pohon. Mungkin takarannya pakai tangan itu mungkin. Kalau model sawitnya seperti ini kawan-kawan ya, kasih banyak aja ya, 2-3 kilo enggak apa-apa teman-teman. Kalau niat mau diperbaiki ya, tapi ya itu lagi-lagi sesuaikan dengan kantong masing-masing kawan-kawan ya, jangan memaksakan diri. Wah, ini Pak Gofar ini nyuruhnya sampai 2-3 kilo ya, padahal kantong kita nggak nyampe segitulah ya. Jangan, kalau memang kantongnya nggak mencukupi untuk memberikan sampai segitu ya ndak usah teman-teman, kasih aja sekilo ya, nggak apa-apa juga ya. Si sawit itu ya sesuai Anda berikan seberapa, segitu juga panennya begitu loh ya. Kalau Anda pupuk walaupun sedikit sawit itu ya seperti ini, misalkan Anda bertahap pupuk kasih dolomit ya walaupun sekilo, nah, nanti misalkan dapatnya Ponska yang subsidi kasih sekilo ya lebih bagus daripada ini pasti itu ya. Nah, sekarang
apakah kalau kondisinya seperti ini bisa kembali normal ya? Untuk normal sempurna seperti awal tanam sendiri itu tidak bisa teman-teman ya. Tidak bisa, saya katakan tidak bisa. Karena sawit itu sukses tidaknya itu dari awal permulaan mulai tanam ya, itu harus konsisten bagus perawatannya. Kalau kondisinya sudah seperti ini nggak bisa normal seperti awal kalau perawatan dari awal nanam itu teman-teman ya. Ini bisanya ya panen seperti biasa, tidak bisa lonjakan panennya, itu tidak bisa seperti perawatan dari awal dari kecil itu sudah bagus, itu tidak bisa ya. Ya kondisinya karena sudah parah seperti ini. Akhirnya ada dua pilihan ya, dirawat terus dengan hasil yang biasa-biasa aja atau dihancurkan sekalian kemudian tanam baru. Nah, kalau saya dapat lahan ini teman-teman, ini sebaiknya saya hancurkan saja. Kenapa? Karena sampingnya ini mau saya tanami sekalian, yang ini dibongkar kemudian ditanam ulang. Jadi luasannya kita dapat lebih lebar. Nah, ini masalahnya yang beli teman-teman. Yang beli ini tetangganya sana ya. Jadi sebelah sana itu yang membeli lahan ini. Jadi nyambung jadi satu. Makanya ini dirawat. Kenapa? Karena sebelah sana sudah dirawat juga. Ya kurang lebihnya rawatannya kurang juga teman-teman kalau saya lihat. Cuman kan adalah buahnya kan begitu ya. Ditambah dengan yang ini, nanti kalau dipupuk ini kan jadinya berbuah juga, walaupun tidak sebagus mulai awal dirawat, tapi itu menambahi tonase dari yang sana. Nah kan begitu, ada beberapa baris yang sudah diproning. Nah jadinya seperti ini ya, sangat cungkring sekali. Nah ya, Anda lihat itu ada buahnya loh teman-teman ya, mengerucut seperti ini teman-teman. Mungkin Anda ingin melihat lebih dekat tuh ya, kondisinya seperti ini ada buahnya tuh ya. Kalau sudah dipupuk nanti jadinya akan kendil ya. Ini membesar, ini kecil, kemudian membesar lagi batangnya seperti itu ya. Kalau pas dirawat lagi ya, membesar lagi bagian atas. Inilah kerugiannya teman-teman kalau dari awal sawit kita tidak dirawat ya. Minimal pupuk itu harus rutin walaupun sedikit teman-teman. Jadi bentuknya itu tidak seperti ini, tetap standar ke atasnya ya, walaupun agak kurang terawat tapi minimal kecungkringannya itu bisa diatasi ya. Oke teman-teman, mungkin ini video dari saya mengenai sawit yang tidak terawat ini ya. Mungkin menjadi sebuah tontonan yang positif buat teman-teman juga. Alhamdulillah. Salah hilap mohon maaf. Selamat berjuang bagi petani sawit swadaya, semoga sukses kedepannya teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.